Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali channel Sang Seniman Kedoprak, satu-satunya channel YouTube yang membahas tentang serba-serbi kehidupan kedoprak, baik dari para seniman, seniwati ketika pentas di atas panggung ataupun di balik layar. Kesemuanya itu hanya di channel Sang Seniman Kedoprak. Bersama dengan saya Hartawan, dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman saya yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp video. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut seputar kedoprak, saya akan membahas tentang kostum saya hari ini. Kali ini saya mengenakan sorjan, ikat kepala, dan juga aksesoris kalung. Kostum ini biasa digunakan oleh remaja-remaja desa dalam sebuah pementasan kedoprak. By the way, sorjan ini dikasih oleh Cak Yudo, seniman dari Ngawi yang dulu duetannya Cak Parcel. Thank you Cak Yudo, gak cuma satu tapi dikasih dua waktu saya sowan ke Ngawi waktu itu. Setahun yang lalu kurang lebih pas bulan puasa. Terima kasih Cak Yudo, dan kita akan melihat siapa saja yang bertanya seputar kedoprak di channel Sang Seniman Kedoprak. Ini dia. Hartawan, selamat malam. Om Beni Ki. Aku tuh pengen banget nanya, soalnya beberapa kali lihat statusmu, pasti kamu lagi manggung dan itu berbeda dengan biasanya. Kamu ikut ketoprak di mana? Atau grupnya apa namanya? Terus pentasnya itu jam berapa toh? Tak lihat kok mesti statusnya sampai dini hari, kadang OTW ke Kudus atau ke Semarang pagi hari. Dalam pentas ketoprak itu durasi mainnya jam berapa sampai jam berapa, terus berapa lama, kayak gitu. Ketiga. Oke, pertanyaan pertama ini datang dari Mas Beni Romeo dan juga dari Ani. Ketoprak, kamu itu ikut ketoprak apa dan di mana? Kemudian jamnya ini jam berapa? Kok kalau pentas biasanya kamu pulang tuh sampai dengan dini hari? Nah, kemudian Ani juga mempertanyakan hal yang sama, kurang lebih, yaitu durasi jam pentasnya itu berapa jam? Jam berapa sampai dengan jam berapa? Oke, saya akan jawab Om Beni. Pertanyaannya adalah, main ketoprak apa dan di mana? Ketopraknya adalah ketoprak Siswo Budoyo Pati, yang pada tahun ini kita sudah berusia 32 tahun. Ya, ketoprak Siswo Budoyo di Pati, alamatnya di Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Kemudian jam berapa pentasnya? Kok kadang sampai pagi hari? Begitu pula pertanyaan dari Ani, jam berapa sampai dengan jam berapa? Kalau dari yang memanggil jasa kita untuk pentas, atau dari panitia yang memanggil kita untuk pentas, itu biasanya tergantung permintaan, mau siang malam pentasnya atau semalam saja. Kalau semalam itu berarti pentas mulai dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Tapi kalau mereka pengen lebih awal, biasanya pentasnya dimulai jam 8 malam sampai dengan jam 2 pagi. Tapi kalau mintanya dari panitia adalah sehari semalam atau siang malam, pentasnya itu jam 1 siang sampai dengan jam 5 sore, kemudian break, istirahat, kemudian dilanjut lagi di sesi malamnya, yaitu jam 9 malam sampai dengan jam 3 pagi gitu. Makanya kadang pulang sampai pagi hari, karena yaitu jam pentasnya sampai dengan jam 3 pagi. Thank you Om Beni, thank you Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai Kak Raden Hartawan, mau nanya dong, selama ini untuk pentas ketoprak biasanya di mana aja? Tolong dijawab ya. Thank you. Oke, next question. Biasanya kalau sekali pementasan ketoprak itu berapa pemain sih Kak Hartawan? Jawab lagi ya. Thank you. Tanyain, kamu 1 minggu gitu bisa main di berapa kota sih? Dan udah pernah belum kamu main di Jogja, Solo, atau mungkin Klaten? Di sekitar aku lah. Makasih.
Yes, kemudian pertanyaan datang dari Ana. Hai Ana, apa kabar? Gimana musim corona ini? Masih fighting ya? Tetap bertahan ya? Pertanyaannya adalah pentas ketopraknya itu di mana aja? Dan jumlah anggotanya itu berapa? Begitu pula pertanyaan dari Priha. Seminggu itu bisa pentas berapa kali? Dan pernah nggak pentas di daerah Yogyakarta, Solo, Magelang, Klaten, dan sekitarnya? Oke, Ana, saya jawab. Pentas ketopraknya itu di wilayah sekitaran Kabupaten Pati, Jepara, Kudus, Blora, Purwodadi, Rembang, Demak, area Jawa Tengah. Kemudian kalau Jawa Timurnya Tuban, Bojonegoro, Ponorogo, Kendal, Kebumen, pokoknya wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak kan. Seperti itu. Jadi kita pentasnya ke daerah-daerah yang memang beberapa wilayah yang di pelosok-pelosok gitu. Tapi nggak juga, kadang juga di perkotaan juga banyak yang masih meminta ketoprak kita untuk pentas di lokasi tersebut. Kemudian jumlah anggota total ya, untuk pemain wayang atau parogo atau yang memperagakan sebuah cerita seperti saya itu untuk pria ada 12, untuk cewek ada 5, 17, kemudian untuk yang bagian adegan laga atau kepruk yang biasa perang itu totalnya ada 10, kemudian cewek-cewek yang termasuk gambyong, yang termasuk nyanyi-nyanyi sebagai abdi, emban itu totalnya ada 12, kemudian para penabuh gamelan atau niogo termasuk sinden, terus termasuk kru dan sebagainya, kru panggung, kemudian kru lighting, driver, totalnya kita ada 75 orang totalnya seperti itu. Jadi komplit, kalau mau manggil kita harus menghadirkan 75 orang. Kalau pentasnya sehari semalam berarti siap untuk memberi makan kita sebanyak 3 kali dan juga rokok 2 bungkus. Gitu anak. Itu jumlah anggotanya. Kemudian Priha seminggu main berapa kali? Pernah nggak main di Jogja, Solo, dan Klaten? Seminggu main berapa kali? Hitungannya sebulan aja ya. Sebulan kalau harusnya bulan April ini, kita itu dapat pentas 15 job. 15 lokasi tempat acara buat kita pentas. Kalau bulan-bulan biasa, bukan bulan orang nikahan ya, kurang lebih 10 sampai dengan 15 kali lah per bulan. Tapi kalau misalnya bulan-bulan orang punya hajat, seperti setelah lebaran, itu biasanya kita setiap hari tidak berhenti untuk pentas. Mulai dari H+3 setelah lebaran, setiap hari sampai dengan pertengahan bulan Suro. Berarti kurang lebih sampai dengan 3 sampai dengan 3,5 bulan kita tiap hari tidak berhenti untuk pentas. Itu. Jadi kalau ditentukan seminggu berapa kali tidak pasti, tapi kalau untuk per bulan ya kurang lebih 10 sampai dengan 15 kali per bulan. Tapi ada bulan-bulan khusus yang kita memang setiap hari kita pentas gitu. Main di Jogja, Solo, dan Klaten sih belum ya sekitaran situ. Tapi kalau daerah Kebumen, ke arah selatan kita sudah sering untuk main di daerah sana. Gitu Priha. Thank you Ana dan juga Priha. Halo Kak Hartawan, saya Obed. Saya mau nanya, pertanyaan yang pertama adalah dalam ketoprak itu minimal berapa pemain sih dalam satu kali pementasan? Terus kemudian yang kedua, dalam kondisi seperti ini tuh pentasnya sebulan tuh berapa kali sih, atau minimal itu sebulan tuh bisa sampai berapa? Jadi pentasnya tuh seberapa padat. Kemudian ketiga, jumlah personelnya apakah bayarannya itu setiap kali pentas atau honor bulanan, gaji bulanan. Itu aja. Thank you ya infonya. Bye. Yang kedua, dari segi finansial atau honor yang mereka terima, apakah ketika mereka selesai pentas atau mereka terimanya dalam 1 bulan sekali? Itu aja sih Hartawan. Thank you. Terus pertanyaan datang dari Obed, kemudian Mama Tanti Aksa, dan juga dari Abi. Nah, pertanyaannya adalah, kondisi saat ini pentas berapa kali sebulan? Bisa berapa kali? Dari Mama Tanti ya.
Yaitu tadi Mas, seperti yang saya sampaikan, seperti pertanyaan dari pria. Untuk saat ini memang musim corona kita benar-benar semua diberhentikan untuk semua pementasan. Terakhir kita tanggal 22 Maret kita benar-benar berhenti. Itu adalah pentas terakhir kita. Kemudian saat ini benar-benar semua seniman lokal tidak pentas. Artinya benar-benar nganggur untuk seniman lokal. Biasanya per bulan 10 sampai dengan 15. Tapi kalau setelah lebaran sampai dengan pertengahan Suro, kita itu sampai tiap hari untuk pentas. Gitu, Mas. Kemudian jumlah anggota bayaran pentas atau jumlah anggota itu bayarannya setiap kali selesai pentas atau gaji bulanan. Untuk bayaran itu adalah setelah pentas. Jadi setelah pentas itu udah dikasih, tapi biasanya sebelum pentas pun udah dibayar oleh bos kita. Jadi sebelum pentas udah diluntasin terlebih dahulu. Jadi tidak gaji bulanan. Tapi kalau misalnya kita pentasnya tiap hari ya setelah lebaran gitu biasanya sampai pertengahan Suro kita dikasihnya per 3 hari sekali gitu. Kemudian dari Obed, berapa pemain dalam pementasan? Tadi di pertanyaan sebelumnya hampir sama, yaitu berapa pemain dalam pementasan. Nah, jumlah anggota tadi ditanyakan oleh Ana ya. Itu ada 75 orang, termasuk kru, termasuk dekorasi, dekorator, kemudian pemain musik gamelan, kemudian pemain wayang seperti kami, kemudian para penari, dan juga yang lainnya. Itu total 75 orang. Gitu, Bet. Penerimaan honornya tiap apa? Tadi saya sebutkan, untuk kalau misalnya kita pentas tiap hari dibayar 3 hari sekali, tapi kalau pentasnya loss, misalnya sehari selesai, berarti langsung dibayar hari itu juga. Thank you, Obed, Mama Tanti, dan juga Abi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hartawan, siapa sih nggak kenal dengan Hartawan, seorang MC kondangnya Kota Semarang yang punya multi talenta yang luar biasa banget. Dan yang paling bikin aku bangga adalah setiap peran-peran kamu di kesenian ketoprak. Wow, kalau di ketoprak itu biasanya dikontrak atau bisa pindah-pindah ke kelompok yang lainnya nih, atau boleh freelance gitu. Terus kemudian bikin aku penasaran banget masalah honor. Nah, untuk masalah honor ini gimana sih? Sekarang kalau kita lihat ya di ketoprak itu kan ada yang cuma nongolnya beberapa menit aja tuh, ya kan? Cuma nongol sebentar aja. Ada yang pakai dengan adegan-adegan yang sangat susah banget. Misalkan nih nangis-nangis, kemudian marah-marah, sampai dengan ada aksi untuk berantem-berantemnya. Aku sering lihat banget loh, kamu ada aksi-aksi berantemnya sampai basah kayak seperti itu ya. Dan itu, pastinya butuh latihan-latihan luar biasa. Dan untuk apresiasinya, untuk masalah honor, gimana tuh? Apakah disesuaikan dengan durasinya, kemudian atau disesuaikan dengan tingkat kesulitan perannya, atau memang dibagi rata? Bangga banget kenal dengan Hartawan. Pokoknya sukses terus sama Hartawan ya. Dan terus jaga kebudayaan Indonesia. Hidup ketoprak! Sekian itu aja pertanyaan dari aku dan harus kamu jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah susah buat apa-apa. Susah. Halo Mbak Anita, terima kasih pertanyaannya. Beliau ini presenter di sebuah TV di Semarang loh, Semarang TV. Kemudian MC juga, tour leader juga, pinter masak cupcake juga ya. Thank you Wanita. Pertanyaannya adalah kalau di ketoprak itu dikontrak atau bisa pindah ke ketoprak lain. Tidak ada kontrak secara resmi, penandatanganan di atas materai itu tidak ada. Jadi kita adalah sistemnya kesadaran diri. Kalau misalnya saya sudah tertuliskan sebagai anggota ketoprak, misalnya siswa Budoyo ya, ketoprak saya, ya saya sadar bahwa saya anggota ketoprak siswa Budoyo, saya tidak bisa pindah ke ketoprak lain kalau tidak ada masalah ya. Jadi mau secara kesadaran saya harus mengikuti alur dari ketoprak siswa Budoyo karena saya sebagai anggotanya. Terus kalau freelance itu boleh kalau misalnya ketoprak kita sedang tidak ada tanggapan atau tidak ada jadwal pentas. Tapi kalau misalnya akhirnya kita freelance nih, kemudian dipanggil oleh ketoprak lain dan ternyata awalnya kita nggak ada jadwal, kemudian ada jadwal nih, ya paling nggak kita prioritaskan adalah ketoprak kita terlebih dahulu. Biasanya antar sama pemimpin ketoprak sudah saling memahami gitu. Tapi yang diutamakan adalah ketoprak yang
di mana di situ kita bernaung terlebih dahulu gitu. Tapi ya semua tergantung dari orang-orangnya, tapi rata-rata beberapa seniman kedoprak itu rata-rata sudah bernaung di bawah sebuah paguyuban kedoprak sendiri. Misalnya saya siswa budaya, ya akan di siswa budaya terus gitu. Untuk pemberian honornya itu apakah sesuai durasi atau tingkat kesulitan atau dibagi rata? Dibagi rata. Mau dalam sehari itu kamu cuma muncul ya, misalnya siang malam kamu pentas cuma muncul 2 kali, atau muncul total, saya pernah satu adegan itu yang semalam itu muncul 13 kali, kemudian siang juga muncul 8 kali, tetap sama dengan bayaran orang yang munculnya 1 atau 2 kali. Tapi dengan catatan ya, kita tidak saling tahu nih fee saya atau bayaran saya berapa, dia bayarannya berapa, yang jelas tetap utuh. Jadi misalnya bayaran tetap saya adalah misalnya sekian ratus, peran saya berat ataupun ringan, bayarannya tetap 300. Tapi di lain hari kalau misalnya saya dapat peran ringan juga, bayaran saya juga tetap utuh 300. Dapat peran berat pun misalnya saya juga dapat bayaran 300 misalnya, seperti itu. Itu misalnya seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan penilaian honor dari berdasarkan peran yang dimainkan gitu. Tapi secara nominal kita antar anggota tidak saling tahu. Itu hanya saya memberikan contoh. Caranya seperti itu, Mbak Anita. Thank you, matur nuwun, sukses selalu untuk Mbak Anita. Paling jauh main di mana? Naik apa ya? Pasti rombongan rame banget kali ya. Nah, oke, siji. Pertanyaan terakhir. Budgetnya piro? Yang kedua, tentang bagaimana kehidupan pemain ketoprak saat ini. Apakah bisa memang ketoprak untuk bertahan hidup, atau tetap mereka nyambi pekerjaan yang lain? Itu yang kedua. Kemudian Oke, pertanyaan datang dari Bro Sony yang di Jakarta. Pertanyaan adalah paling jauh main di mana, kemudian naik apa, dan rombongannya pasti banyak ya. Paling jauh sementara ini kita di Kebumen, Mas Sony. Ya, Kebumen, Yogyakarta ke selatan lagi, itu paling jauh. Bayarannya biasanya kalau sampai dengan luar kota kita dibayar dengan 3 kali lipat, seperti itu. Kemudian naik apa? Biasanya kita rombongan bis, itu 2 sampai dengan 3 bis kita rombongan. Tapi kalau yang paling sering untuk langganan terjauh selain Kebumen yaitu dari Pati ya, itu biasanya Kendal, Bojonegoro, kemudian Tuban itu. Kemudian budgetnya berapa? Budget ketoprak kami sekitaran untuk lokal sekitaran ya 20-an 5 juta lah. Itu untuk satu grup siang ataupun malam. Di luar makan, rokok dan sebagainya. Fee bersih ya untuk satu grup. Gitu Mas Sony. Berikutnya dari Mas Hendra mempertanyakan hal seputar ketoprak juga. Pertanyaannya dari Hendra Kumbara, pencipta lagu dan juga penyanyi dari Dalan Liane. Bagaimana kehidupan saat ini? Apakah bisa untuk bertahan hidup atau harus ada sambilan? Sebagai seorang seniman ketoprak itu adalah panggilan jiwa ya. Memang kalau dibilang cukup, nggak cukup, ya itu tergantung dari kitanya sendiri. Tapi para seniman itu kan hidupnya juga di daerah, jadi berapapun pendapatan mereka tuh masih bisa masih bisa cukup lah untuk kehidupan mereka gitu. Apalagi kalau pas tanggapan atau pementasan itu rame. Kalau sambilan ya ada beberapa yang sudah punya sawah, sudah punya ternak, kemudian ya jualan-jualan biasa online, kemudian ada yang punya usaha garam. Ya pasti mereka ada punya usaha sambilan, ada punya yang lahan ketela gitu. Ya lumayan sukses loh. Seniman ketoprak itu yang punya mobil juga sekarang udah banyak gitu. Usahanya juga lumayan ada dan juga tanah juga di mana-mana gitu loh. Jadi jangan dianggap seniman ketoprak itu dengan bayaran sedikit tapi tidak bisa terkumpul. Tapi hasilnya juga bisa lah untuk hidup, menyekolahkan anak, kuliah anak, itu juga cukup. Tergantung bagaimana kita memaintain pemasukan kita. Bayaran banyak tapi kalau tidak bisa
terorganisir dengan baik kan juga sama saja gitu. Tapi untuk seniman ketoprak, alhamdulillah banyak juga yang bisa berkumpul dengan baik dari apa yang dihasilkan mereka dengan pentas di ketoprak. Gitu Mas Indra. Hai hartawan, lama nggak berjumpa ya. Semoga tetap berkarya dan sehat selalu. Nah, mengenai ketoprak nih, aku mau tanya-tanya sama kamu. Pastinya kita nggak tahu dong ketoprak yang pernah kamu jalanin itu yang paling mengesankan itu waktu dimana, kapan, dan kenapa kok itu bisa jadi mengesankan. Terus yang kedua adalah suka dukanya menjadi pemain ketoprak itu apa, dan yang ketiga adalah kita pengen tahu juga sebenarnya fee dari pemain lokal atau salary dari bermain ketoprak itu berapa. Thank you, sukses selalu. Halo Agnes, seorang MC dan juga dari tiketapassaja.com ya, yang menjual berbagai tiket untuk konser baik artis dalam negeri ataupun luar negeri. Oke, Agnes, paling mengesankan itu saat ketoprak di mana dan kapan dan kenapa? Suka dukanya apa? Kemudian fee seniman lokal itu berapa sih untuk ketoprak? Nah, saya akan jawab. Paling mengesankan, paling mengesankan itu sebetulnya sewaktu ini kita mau pentas di Kendal, ya. Kita mau pentas di Kendal. Waktu itu kita rombongan dari Pati, ya, dari Pati, travel Pati itu ada 2 ya, yang satu udah berangkat duluan, udah sampai lokasi Kendal. Kemudian yang satu rombongan travel saya, mobil elf lah ya, dimana isinya adalah 1 sinden, kemudian seniman pemerannya itu ada beberapa, kemudian Abdi atau misalnya Magersari 1, kemudian yang lainnya adalah para Niogo. Nah, waktu mau pentas itu ketika kita sampai di tol Semarang ya, sampai tol Semarang, tepatnya adalah tol Mangkang, kita mau keluar Semarang itu kurang lebih itu maghrib, tol maghrib nih. Padahal kita mau pentasnya itu di Kendal, bukan Kendal yang kota ya, tapi di Woleri setelah Cepiring sana. Mobil kita tuh bener-bener kampas remnya tuh blong. Akhirnya kita turun di tengah tol itu karena mobil kita sudah benar-benar bermasalah banget. Akhirnya waktu sudah maghrib dan juga perjalanan masih lumayan jauh ya. Sementara para Niogo itu kan mereka sudah standby itu jam 8 malam. Termasuk saya waktu itu kebetulan jadi pemeran utama juga harus tampil di adegan pertama. Betapa stresnya kan. Di daerah itu benar-benar waktu di tengah tol itu satu-satunya handphone yang masih on, yang update seputar taksi online itu benar-benar saya. Yang lainnya itu benar-benar maaf tidak punya aplikasi tersebut, dan handphonenya juga tidak Android, dan ada juga beberapa yang tidak menggunakan handphone. Kepanikan, gimana caranya supaya kita tetap bisa berangkat menuju ke Woleri. Itu Nes. Kalau kita dijemput dari mobil yang ada di Woleri, kemudian kita menunggu sampai dengan Semarang, kemudian harus balik lagi, itu waktu udah tidak memenuhi. Akhirnya saya telepon teman saya namanya Vian, dia datang ya. Saya pesan untuk bisa mengantar, karena itu totalnya ada 16 orang, berarti butuh mobil 3. Satu saya telepon Vian, dia ready datang buat offline sebagai taksi online. Yang kedua saya pesan pakai GoCar. Yang ketiga saya pakai GrabCar. 3 mobil berdatangan bersamaan. Padahal saya pesennya ya lumayan, hampir jaraknya agak-agak nggak terlalu mepet gitu, karena kan ada aplikasi yang harus saya install dulu ya. Saya pesen, mereka semua datang 16 orang kita bagi ke 3 mobil. Akhirnya sampai sana itu kurang lebih jam 8 kurang
4. Posisi kita langsung dandan, posisi panik. Ya, seperti itu. Alhamdulillah lancar sampai sana. Gitu. Itu tahun lalu. Kemudian kejadian lagi sewaktu di Tuban. Kita tuh mau pentas di Tuban. Setelah pentas dari Bojonegoro, selesai jam 3 pagi, kita mau menuju ke Tuban. 3 bis saya tuh yang di bagian depan, saya itu duduk di bagian depan. Driver saya itu pakai GPS, yang akhirnya kita 3 bis itu tersesat di tengah hutan di pagi buta sebelum fajar. Jalannya yang benar-benar satu mobil saja. Itu ada di channel saya, itu sudah saya tayangkan. Hanya cukup untuk 1 bis saja. Kalau muter nggak balik gitu. Itu kurang lebih 12 atau 13 kilo kita tersesat. Jalannya benar-benar gini. Kita di dalam mobil tuh udah benar-benar nggak bisa tidur, nggak bisa apa, karena benar-benar jalan batunya licin, habis hujan, terus ada beberapa longsor. Akhirnya kita sampai dengan titik pucuk yang benar-benar mobil kita tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju ke jalan itu. Karena pohonnya juga apa ya, bergelantungan gitu lah, kena apa namanya, kaca mobil yang depan gitu lah. Jadi wah, sangat sempit sekali itu. Pagi hari akhirnya mobil kita ketika sampai situ mau nggak mau kita muter di jalanan yang sempit, muter balik, dan memang fix kita salah atau kesasar. Itu sih, itu juga akhir bulan kemarin sih, bulan Maret, yang kita tersesat 3 bis gitu guys. Kemudian pertanyaannya, suka dan duka. Sukanya sih, sukanya kita bisa berkumpul dengan para teman-teman seniman. Sukanya kita sebenarnya kerja kita tuh banyak kan, bisa dibilang enak loh. Kita tuh nggak yang harus kerja terus gitu loh. Habis kerja naik panggung turun, kita bisa makan, ngerokok, ngobrol sama teman-teman kita, istirahat. Kemudian kerjanya itu di seni itu baik, senengnya gitu lah. Terus sukanya ya saya bisa belajar sejarah, bisa belajar acting, bisa banyak teman penggemar yang gabung atau mendekati kita, jadi banyak relasi, banyak saudara di ketoprak itu. Dan juga tentunya nguri-nguri budaya Jawa Nas. Dukanya itu misalnya ya, ini buat himbauan juga sih buat yang panitia nih, kalau misalnya mau manggil kita tuh paling tidak diberikan tempat yang layak buat kita make up atau dandan. Kita tuh tempat make up itu kan banyak ya, ada puluhan orang kita di belakang panggung itu. Kita pentasnya di tepi bantalan sungai gitu. Siang malam kita di tepi sungai itu, yang dengan bau-bau yang beraneka ragam. Terus kadang juga kita pentas, tempat dandan kita itu benar-benar di belakangnya itu ada cuma sawah-sawah aja. Kita tidak dikasih atap sama sekali, lampu juga minim, bayangkan. Jadi kalau misalkan hujan, kita kehujanan, kita pindah gitu, kita angkat barang-barang kita, dan kalau reda kita balik lagi untuk make up di situ gitu. Itu dukanya ya, paling lebih ke tempat dandan sih dukanya kita. Terus misalnya ke lokasi-lokasi yang memang sangat jelek sekali jalannya, yang memang susah untuk ditempuh untuk kendaraan roda 4. Itu sih dukanya. Tapi lebih banyak sukanya sih Mas. Ya itu tadi, kalau misalnya untuk tempat makeup untuk para seniman ketoprak, paling enggak diberikan tempat yang bagus lah gitu. Ya nggak bagus-bagus amat, paling enggak minimal ada ini loh, apa, atapnya, dan juga ditutup kanan kiri gitu, biar kita nggak terbuka. Saru sebetulnya kalau kita lagi dandan buka-bukaan gini kan, itu dilihat banyak orang. Masa kita mau tampil di atas panggung bagus tapi di belakang kita telanjang, dan apalagi kalau cewek-cewek kan sukanya kelihatan segini gitu kan, juga saru gitu. Paling enggak dikasih atap, ditutup kanan dan kirinya gitu Nas. Kalau untuk fee dari seniman lokal itu kisaran dari 150 sampai dengan 400 itu ada. Minimal biasa saya pernah ya ada yang 150, pokoknya sampai dengan 350 lah gitu. Kisarannya seperti itu Mas. Oke, udah terjawab semua. Terima kasih Agnes. Sukses pula untuk
di Jogja dan juga sukses untuk lahirannya. Matur nuwun. Oke, seri ke-6 sudah kejawab semua. Terima kasih untuk beberapa teman saya yang sudah memberikan pertanyaan melalui WhatsApp video. Thank you untuk Om Beni, Ana, Ani, Priha, Mama Tanti, Obet, kemudian Abi Jeper, Kak Anita, dan juga Agnes. Terima kasih atas segala partisipasinya, termasuk juga Sony dan juga Hendra. Matur nuwun ya, dan sampaikan informasi tentang ketoprak dan ajaklah para generasi milenial untuk mulai menyukai kebudayaan kita sendiri, kebudayaan Jawa, kesenian lokal, termasuk juga ketoprak. Saya Hartawan pamit undur diri, selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.